Oke, nanti saya akan publish biasa nanti eh, eh, pertemuan ini saya rekam dan saya akan disampaikan, akan disimpan di LMS ya. Nanti bisa dibuka kemudian hari. Masih loading. Baik teman-teman, jadi kalau HTML itu sebetulnya itu adalah sangat fundamental ya, sangat dasar sekali. Jadi semua website itu pasti menggunakan HTML. Lama linknya. Ini salah satu. Jadi mungkin saya ini ya, saya karena monitornya saya dua, jangan jangan. Eh, Teman-teman, ini oke deh, yang paling gampang HPI deh. Teman-teman, ini website HPI. Coba teman-teman buka di sini, eh, di webnya itu sembarang sembarang ya, sembarang itu klik kanan. Nanti di sini ada view page source. Nah, kelihatan kan ya? Bisa kelihatan sih. Nah, ya, kelihatan. Jadi kalau lihat di sini saja, ini kalau teman-teman sudah terbiasa menjadi menjadi seorang developer, pasti melihat website itu latah klik kanan view source. Eh, ini melihat struktur HTML-nya. Jadi teman-teman, HTML itu adalah ya apa yang ditampilkan di website itu dibuatnya dalam bentuk HTML. Ya, seperti ini ya. Jadi website secanggih apapun biasanya menampilkan seperti ini. Tetapi ada yang menggunakan teknologi yang baru tidak bisa kebaca seperti ini. Tetapi tetap strukturnya adalah struktur HTML. Coba teman-teman bisa dilihat di sini, dan ini memang seperti ini cara membuat sebuah website. Segini banyaknya ini adalah, ya itulah yang di coding oleh orang programmer. Nah, berapa nih kalau di sini ada 700 halaman. Jadi, by the way, saya ini termasuk orang yang malas nulis. Dari dulu itu catatan saya itu hanya sebagian kecil ya. Saya udah kuliah dari D3, S1, S1 lagi, itu catatan saya paling hanya seberapa. Tapi ketika menjadi seorang developer, setiap hari saya tulis, kerjaannya adalah menulis bahasa pemrograman. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang software engineer untuk membuat sebuah website. Nah, pertanyaannya, kalau kita membuat website seperti ini, bagaimana caranya? Kita pelan-pelan ya. Kita pelajari pelan-pelan bagaimana membuat sebuah website dari nol. Oke, kita belajar di HTML dasar. Jadi teman-teman, HTML itu nanti kita akan mempelajari tentang struktur HTML, nanti struktur dasar ya. Nanti di sini ada teks, nanti di sini ada media dan tabel. Di sini kurang nih. Media dan tabel dan formulir. Ini load-nya banyak nih formulir yang perlu diwanti-wanti nanti di formulir ini eh, banyak nyarunya ya. Jadi awal-awal saya memang agak bingung nih di formulir karena banyak banget tag-tagnya. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat website itu kita harus tahu dulu website itu barang apaan. Jadi sebetulnya website itu di dalamnya itu banyak page-page ya, sama seperti halnya buku gitu kan. Jadi di dalamnya itu adalah kumpulan dari halaman. Nanti diaksesnya menggunakan browser dan
ini browser itu ternyata punya standar. Jadi hampir sebagian besar browser itu memiliki standar. Jadi kalau kita menggunakan membuka aplikasi Tokopedia di Android, nah itu adalah browsernya sebetulnya, tetapi browsernya dedicated. Artinya apa? Browsernya ini adalah membaca sebuah program yang kita baca. Makanya eh, aplikasi berbasis web itu enaknya tidak butuh aplikasi tambahan karena ngebacanya tuh sudah ada web browser gitu. Jadi kita bikin software nanti dibaca oleh web browser. Ya, nanti nanti kita harus terbiasa menggunakan istilah protokol ya. Website itu menggunakan protokolnya HTTP dan HTTPS. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya apa itu HTTP dan HTTPS. Jadi nanti komponen dasarnya ini seperti ini, website, web page. Jadi kalau website itu kumpulan page ya. Nanti di dalamnya banyak page-page-nya dan ada web server. Jadi web server itu adalah komputer atau server dan komputer itu sama ya. Server yang menyimpan file website yang melayani permintaan dari pengguna. Jadi software yang kita buat dalam aplikasi web itu disimpan di bawah software nanti akan di request oleh klien atau oleh user itu menggunakan web browser. Jadi aplikasi menampilkan halaman web ya seperti Chrome, Mozilla dan lain-lain nanti menggunakan sebuah alamat ya, alamat atau URL. Alamatnya ini sebetulnya ada dalam bentuk IP ya, tetapi karena IP itu tidak efisien, maka dibuatlah menjadi domain. Oke, pengen bekerja menggunakan URL di browser, browser mengirimkan request permintaan dalam bentuk HTTP ke web server. Ya, web server itu adalah servernya di sana. Nanti di dalam server itu ada front end dan back end, mereka berkomunikasi, tetapi secara umum dari luar itu browser meminta request ke sebuah komputer melalui jaringan ya. Nah, nanti server mengirimkan halaman ke browser dalam bentuk HTTP respon. Browser menampilkan halaman kepada pengguna. Jadi browser itu adalah translatornya. Software yang kita buat itu ditranslitkan menjadi sebuah halaman yang dibaca oleh browser, yang bisa dibaca oleh penggunanya. Jadi skemanya seperti ini ya. Jadi klien itu orang ya, orang. Di sini ada komputer, nanti melakukan request melalui internet ya, melalui internet. Internet itu adalah jaringan ke web server. Web server ini adalah aplikasi yang kita buat nih saat ini nih. Nanti aplikasinya itu dibuat nanti dalam bentuk HTML ya, HTML nanti karena ada request nanti dikirimkan melalui internet dan diterima oleh komputer klien ini melalui web browser. Nanti diterjemahkan. Dari sini tuh itu selalu putar-putar. Nah, disinilah terjadi kadang ada kegagalan sebuah jaringan, maka kadang server tidak bisa memberikan secara utuh ketika internetnya putus di sini, maka biasanya ada separuh yang hilang. Oke, seperti itu ya. Nah, terus HTML itu apa sih? Kadang teman-teman itu atau orang awam itu mendefinisikan bahwa HTML itu adalah bahasa pemrograman. No, HTML itu adalah bukan bahasa pemrograman. HTML itu adalah bahasa markup standar untuk membuat sebuah halaman. Jadi pakem ya, atau tag-tag yang sudah disepakati berdasarkan standar dalam standar HTML. Ya, digunakan untuk membuat struktur dan isi dasar halaman web. HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup. Nah, di sini dibilang ya. Jadi ingat HTML itu bukan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu seperti ada PHP, ada Python, ada JavaScript, ada Golang, ada macam-macam lah.
itu adalah bahasa pemrograman. Tetapi HTML sayangnya bukan. Ya, jadi nanti di pertemuan awal-awal ini kita akan belajar HTML dan CSS itu dua-duanya itu bukan bahasa pemrograman, tetapi adalah di sini HTML itu adalah markup standar atau istilahnya, nah ini strukturnya seperti ini ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Nanti di sini ada eh, apa namanya doc type-nya adalah HTML, nanti di sini ada head-nya, ada body. Nah, head itu apa? Nanti yang dilihat oleh apa namanya oleh user itu sebetulnya di body ya, di body di sini. Di body itu yang ditampilkan di halaman websitenya, tetapi di head itu tempatnya bukan tidak ditampilkan kecuali judul nih. Title ini akan ditampilkan di atas di browser ya, di browser atas di headingnya itu, di judulnya itu terlihat, tetapi di halaman websitenya itu ini di halaman body. Seperti itu ya. Eh, eh, Website itu dibentuk. Nah, terus HTML itu apa aja sih di dalamnya? Nah, ini sudah dijelaskan ya di sini. Ada doc type, ada HTML tag-nya, ada length. Nanti di sini ya. Di sini ada length nih. Ini sebetulnya tidak wajib, tetapi mengindekskan bahwa HTML ini atau website ini dalam bahasa Indonesia seperti itu. Di sini ada doc type, ada HTML, ada length, ada head. Head ini biasanya berisi judul, berisi nanti ada CSS atau JavaScript dari yang diambil dari pihak lain itu kan. Itu biasanya disimpannya itu di head ya. Atau kita membuat sebuah keyword tertentu itu disimpannya di head. Tidak disimpan di body. Tapi sebetulnya bisa juga disimpan di body, tetapi biasanya disimpannya adalah di head. Ya. Nanti di dalam head itu biasanya juga ada meta, menyediakan informasi seperti encoding, karakter, autornya siapa. Nah, ini teman-teman kalau bikin website taruh aja di metanya di situ author Vairon itu. Nah, itu bisa menjadi nanti kalau mahasiswa itu bisa dilihat oleh dosennya itu, oh kamu sudah bikin website gitu kan. Ini websitenya sudah go live. Coba diklik kanan, oh itu autornya Hoiron. Trafficnya tinggi, berarti benar tuh. Dia yang membuat seperti itu. Nah, itu biasanya dibutuhkan untuk memverifikasi eksistensi ya. Ada title ini nanti yang dilihatkan di sini nih. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya di sini ada di sini ada ChatGPT ya. Di sininya coba dicek, di sini itu ada WordPress Cloud gitu. Di sini ada ATM Sehat nih website saya. Di sini ada judulnya. Nah, ini adalah title-nya. Nanti di sini ada logonya gitu seperti itu. Itu biasanya disimpannya itu di head ya, di head. Oke. Itu sekilas tentang struktur dasarnya ya. Di situ bahwa nanti elemen itu di dalam eh, di dalam HTML itu elemennya itu apa aja sih? Sama seperti buku ya. Kita membuat sebuah buku itu ada heading. Heading itu apa sih? Ya biasa kan. Kalau bab satu gitu kan. Bab satu latar belakang itu kan heading sebetulnya ya. Nah, ini sama di website juga ada heading, ada paragraf, ada penekanan teks, ada tautan, ada ganti baris, ada namanya garis, ada ganti baris, ada garis, ada daftar isi atau daftar list gitu kan, sama ya. Ada gambar di sini sebetulnya bukan hanya gambar ya, tapi multimedia di sini. Multimedia, elemen struktur, tabel dan form. Nah, itu yang apa namanya yang akan kita pelajari ya, seperti ini ya. Ada 9 kategori, tapi jangan khawatir ini hanya biasa aja, cuman kita belajar oh ini adalah nah heading ya. Heading itu ada, jadi kita kalau
nanti kita live code ya. Kita sekarang pemaparan dulu. Jadi menulis sebuah heading itu dimulai dari ini nih, kurang ya, kurung begini, kurung kurang gitu kan, dari ditulis saja kurung kurang H1 kurung tutup, tulis di sini apa nih? Sumpama di sini bab 1 atau biodata gitu kan. Baru H1. Nah, sesuai dengan standar heading, heading itu ada tingkatannya. Tingkatan paling tinggi itu adalah heading 1. Heading 1 itu paling atas ya. Katakan kalau di karya ilmiah itu ada bab bab 1, bab 2 itu adalah heading 1. Sampai heading itu sampai dibagi 6 ya, sampai 6. Makin makin tinggi nilainya itu makin kecil hurufnya ya. Nah, selain heading, nanti juga di dalam sebuah website itu ada paragraf. Layaknya kita membuat sebuah buku, ada paragraf. Ya. Nah, ada paragraf. Nah, nanti di dalam paragraf itu sebetulnya ada tulisan, kan? Ada teks. Teks itu kita buat seperti layaknya membuat sebuah tulisan saja, tetapi di dalam teks itu biasanya ada penekanan-penekanan seperti kita bagaimana kita membold gitu kan. Nah, caranya membold itu apa? Ya kita bikin tag ini, tag B ini adalah bold gitu. Jadi sama Khairon gitu kan, jadi bold. Jadi tulisan Khairon itu menjadi bold. Yang lainnya tidak bold. Atau kalau tidak B, jadi bisa menggunakan dua istilah ini ya, bisa menggunakan dua tag ini. Jadi ini adalah tag teman-teman. Ini tag, ini juga tag, ini tag, ini tag penutup namanya. Nah, makanya elemen-elemen itu adalah biasanya sebuah tag yang lengkap, itu namanya elemen. Elemen paragraf itu terdiri dari tag paragraf dan tag paragraf penutup. Jadi ini adalah sebuah pairing yang tidak boleh dipisahkan. Biasanya ada namanya elemen itu elemen yang lengkap, ada elemen apa, ada tag pembukanya dan ada tag penutupnya. Tetapi nanti ada beberapa tag yang tidak ada elemen penutupnya. Nah, itu nanti elemen yang spesial. Tapi secara umum sebuah elemen itu, ini kan elemen itu ya, paragraf ini elemen, tag pembuka, paragraf pembuka dan paragraf penutup itu menjadi satu elemen paragraf di sini. Di dalam paragraf nanti ada tulisan, banyak tulisan, kita ada penekanan gitu kan. Penekanannya kita mau apa hurufnya, mau di bold maka gunakanlah B atau strong ya, seperti ini ya. Atau nanti tulisannya pengen dibikin sebuah stabilo gitu kan. Kadang kita lihat ada tulisan yang di stabilo gitu kan. Nah, maka di sini menjadi sebuah mark, di mark ya. Mark nanti sama di sini, di mark buka, mark tutup. Jadi ini adalah elemen mark, elemen yang di stabilo seperti itu ya. Atau tulisannya kepengen menjadi underline, sama seperti itu ya. Jadi ada U, tag U, nanti tutup di sini. Atau italic miring ya. Di sini sama I di sini I juga ya. Sampai terus atau menggunakan dua istilah yang lain, EM kalimat miring di sini. Bisa I, bisa IM gitu kan ya. Nah, terus bagaimana kalau ada kutipan gitu kan? Kan suka ada tuh kalau di dalam sebuah artikel itu ada kutipan, kutipan orang lain gitu kan. Nah, ini menjadi block note. Kalau kutipan panjang itu block note, tetapi kalau kutipan kecil hanya sebagian besar yang ada double quote-nya itu biasanya kutipan pendek menjadi Q ya, uh, tag Q seperti ini ya. Oke, nanti kita uh, lihat kodenya seperti apa. Nah, terus ada namanya suka ada tulisan kecil ya, kayak apa namanya L1 sampai 3 atau C1 apa namanya, ada apa namanya lumbal 1 sampai lumbal 2 gitu kan. Sertikal torakal 1 sampai torakal 2 itu kan biasanya kan 1 T
satu duanya itu lebih kecil. Nah, itu namanya subscript ya, atau superscript. Itu biasanya tulisannya kecil tetapi di atas, seperti 37 derajat Celcius itu kan, derajatnya itu kan kecil. Ini menjadi superscript ya, angka menjadi superscript. Small. Nah, small itu biasanya sebuah kalimat itu atau tulisan itu biasanya biasa gitu kan, tetapi kita kepengen melihatnya tulisannya kecil seperti itu. Nah, ini kita bikin aja small seperti ini ya. Nah, atau kita akan membuat sebuah tautan link ya, atau hyperlink. Nah, ini menjadi ada tag khususnya ya, eh, kurung begini, kurung kurang a href. Nah, ini adalah atribut nih. Tapi tag-nya ini adalah tag A. Ini angkur sebetulnya ya. Klik di sini biasanya kan, atau lebih lanjut, atau read more gitu kan, atau baca di sini, atau daftar di sini seperti itu. Nah, ini nanti di dalam quote-nya ini akan diarahkan kemana referensinya. Href-nya itu akan direferensinya kemana nanti dimasukkan. Cuma di sini href-nya google.go.id, atau href-nya itu di ppni.ina.or.id gitu. Nah, ini atau href-nya itu di hpii.or.id seperti itu. Nah, ini disinilah alamatnya itu di dalam kutip ini, di href-nya ini. Nanti ketika tulisannya klik di sini itu, klik di sini itu bisa diklik. Kalau yang lain nggak ada angkurnya itu nggak bisa diklik kan. Tetapi kalau ada tautan di sini, nanti ketika orang itu mengklik maka akan dialihkan ke dalam sebuah. Kadang kita membuat sebuah tulisan itu ada namanya daftar isi gitu kan, atau hobi gitu kan. Hobi saya 1 main bola, 2 baca tulis seperti itu. Nah, ini kan ada poin-poin. Nah, ini namanya list ya. Terdiri dari unordered list, biasanya bulat gitu kan. Nah, tetapi ada juga yang listnya itu dalam bentuk nomor gitu kan. A atau 1 ya, pada umumnya ada itu ya, apa namanya, urutan seperti itu. Nah, ini seperti ini cara membuatnya. Oke, contohnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah contoh yang saya buat ya. Coba bandingkan, ini adalah yang dilihat oleh orang di dalam sebuah web browser, ini yang dilihat oleh programmer seperti itu, oleh orang software developer. Nah, ini nulisnya seperti ini. Nah, inilah website dibuatnya seperti ini, ya. Website ini tulisannya di sini biodata, di sini kan biodata, tetapi menggunakan heading 1. Nah, maka tulisannya besar gitu kan. Nah, di sini ada paragraf. Paragraf saya adalah seorang perawat. Perawatnya kepengen ditekankan menjadi besar gitu, menjadi bold. Maka di sini ada strong atau B bisa gitu kan. Strong perawat yang berdedikasi. Nah, ini pada umumnya adalah sebuah paragraf. Nah, ini ketika selesai di sini menjadi ini ada, nanti di sini ada tag penutup paragrafnya. Berarti disitulah terakhir paragraf. Begitu ada paragraf lagi, nanti akan bikin lagi seperti itu ya. Nah, nanti setelah paragraf ada apa di sini? Ada H2 ternyata, data diri. Berarti ini heading 2, di sini heading 1, di sini heading 2. Coba bandingkan, ini berbeda kan ya? Tuh, berbeda tuh. Biodata itu adalah heading 1, tulisannya lebih besar. Ini data diri heading 2, tulisannya lebih kecil. Di sini ada namanya nama, di sini kan bisa nama besar, berarti di sini ada bold ya. Terus ada ganti baris BR. Nah, ketika tertulis setelah nama Khairon, pengen enter gitu kan. Nah, enternya itu ada di BR. BR itu adalah break ya. Break itu enter seperti itu. Sebetulnya bisa menggunakan P, tetapi kan ini nama dan gender itu bukan sebuah paragraf, jadi itu bukan bukan paragraf. Sebetulnya bisa aja ditulis kadang P gitu kan, nama P, gender gitu kan. Berarti kan paragraf 1 paragraf. Tapi nanti ada jeda seperti ini nih, ada jeda jauh ya. Nah, itu boleh-boleh saja sih, tetapi saya pikir itu bukan sebuah paragraf, tapi hanya ganti baris saja, nama, gender, pendidikan seperti itu. Ini kan hanya ganti baris saja.
Oke, di sini ada data diri, di sini ada hobi. Kita lihat hobi. Nah, ini kan hobi itu kan hanya sebagai paragraf seperti dan bold. Nah, di sini nanti ada list ya di sini kan hobi, ngoding, ngopi, rebahan. Ini adalah kesukaan saya. Jadi di sini tertulis di sini list 1 itu coding. Berarti di sini menggunakan order list ya, bukan unorder. Berarti ini kan bukan bulat-bulat tapi ada urutan nama angkanya ya, ada urutannya. Berarti di sini menggunakan OL bukan UL. OL di sini ada OL. Selanjutnya ada type. Type itu bisa ada angka, ada huruf ya. Nah, ini karena saya kepengen 1, 2, 3 berarti ada angka 1 di sini. Kalau mau ABC berarti kan A gitu. Oh, A-nya ABC-nya kecil, A-nya kecil, B kecil berarti kan huruf kecil, berarti tulis saja huruf kecil. Nanti di sini ikut ya. Di sini ada garis miring. Nah, di sini kan IM. IM ini adalah kesukaan saya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada quote ya, ada kutipan kecil di sini nih yang ada apa namanya? Tanda kutipnya. Nah, ini di sini ada quote. Ini adalah kutipan pendek yang didefinisikan pada dengan perubahan. Nah, ini. Tapi juga ada namanya block note. Biasanya panjang ya. Eh, seperti ini, menggunakan block note. Oke. Jadi dalam sebuah paragraf itu bisa terdiri dari beberapa apa namanya elemen paragraf, elemen yang lain ya. Paragraf nanti di dalamnya bisa ada penekanan, bisa ada apa namanya, bisa ada stabilo, bisa ada tautan di dalam sebuah paragraf itu bisa terjadi seperti ini. Oke, nanti, nah di sini ada namanya superscript dan subscript ya. Nah di sini tadi malam saya mengasuh pasien dengan masalah HNP di lumbal 1 sampai 3. Nah ini kan L 1 sampai 3, 1 dan sampai 3-nya itu kan lebih kecil. Nah ini bagaimana menulisnya seperti ini menggunakan sub ya di sini superscript ya. Seperti yang tadi dijelaskan di sini ya. Nah ini. Nah, subscript berarti kan angkanya 1 sampai 3-nya itu kecil atau superscript itu angkanya di sini besar ya. Alhamdulillah semalam kondisi pasien normal dengan suhu antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, ini derajatnya ini adalah masuknya superscript ya. Jadi kalau kita nggak paham nanti bagaimana membuatnya, kadang kita waduh nanti 360 bukan atau 36O gitu ya kan, enggak. Nah, di HTML bisa menggunakan superscript seperti itu ya, atau kita mencoret sebuah kalimat menggunakan del di sini ya. Di sini coret ya, sebelumnya pasien tidak sadarkan diri, oh ternyata ini salah. Nah ini dicoret aja menggunakan tulisan del tadi di sini ya. Paragraf del sebelumnya pasien tidak sadarkan diri. Seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa membuat sebuah halaman web, satu halaman seperti ini aja, berarti teman-teman sudah paham bagaimana membuat sebuah uh, website itu, dan Anda sudah dinobatkan menjadi seorang programmer. Nah, ini tulisan seperti ini ya. Nah, pertanyaannya kan, masa membuat sebuah website tulis tangan semua seperti ini gitu kan? Enggak. Pasti nanti menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya, bisa disimpan di dalam sebuah basis data, tetapi ujung-ujungnya ditampilkannya seperti ini. Kan gampang ya. Nah, ini adalah HTML murni tanpa bantuan teknologi yang lain. Ini adalah HTML murni. Tulisannya seperti koran ya, seperti layaknya koran. Jadi saya pikir kalau kita membuat sebuah website menggunakan seperti ini saja ya bisa aja. Bisa aja. Kalau sumama hanya sebatas untuk informasi yang ringkas itu kan, ini pun seperti ini tanpa lain-lain. Jadi
ngoding itu gampang gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu caranya bagaimana. Jadi ini adalah HTML yang versi sangat standar ya. Sama layaknya kita membuat sebuah artikel di dalam Word. Membuat sebuah artikel di Word. Sama. Bedanya kalau kita nulis buku itu di Word dinikmati oleh kita sendiri, kalau ini website kita membuatnya dengan HTML, nanti dipublish di web server bisa dinikmati oleh orang. Nah, nanti di dalam sebuah HTML itu ada namanya atribut ya. Nah, apa sih atribut? Atribut adalah informasi tambahan yang disisipkan dalam tag ya. Tag itu ini ya. Tag itu adalah tadi ya, P gitu kan. T kurung apa namanya? Yaitu kurung P itu namanya tag. Tag paragraf. Nah, kadang di dalam sebuah tag itu ingin dijelaskan atau membutuhkan penjelasan lanjut. Seperti tadi ini kan ada tautan ya. Sebetulnya tag-nya itu adalah A doang. A itu mendefinisikan bahwa itu adalah angkur atau tautan. Nah, tapi untuk membuat sebuah tautan itu perlu informasi tambahan namanya href. Href itu akan di reference kemana gitu kan, tautannya. Nah, itu maka dari itu tag-nya itu perlu atribut. Tetapi ada tag yang tidak perlu atribut seperti paragraf itu tidak wajib ada. Tetapi boleh diberikan atribut boleh, tetapi tidak wajib ada atributnya. Nanti di sini apa sih atribut? Atribut adalah informasi tambahan yang disisipkan dalam tag untuk mengontrol perilaku, penampilan, atau identitas dari elemen HTML ya. Elemen tadi ya. Elemen itu kombinasi antara tag yang saling melengkapi. Kalau P doang nggak ada P penutupnya berarti itu tag yang belum lengkap. Artinya itu bukan sebuah elemen. Harus ada penutupnya seperti itu. Nah, nanti atribut itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada atribut umum, ada atribut khusus. Atribut khusus itu biasanya atribut yang dibutuhkan pada tag-tag tertentu yang memiliki spesifik ya, tag yang dibutuhkan. Seperti tadi ya, tautan itu harus ada hrefnya. Berarti href itu tidak bisa ditaruh di P gitu. Artinya ini adalah atribut khusus bahwa href itu dibutuhkan pada tag HTML. Tetapi ada ID di sini, ada kelas, ada style, ada title, ada lang, ada hidden gitu. Itu bisa dimiliki oleh tag apapun. Ya, tag apapun bisa. Jadi nanti ada namanya tautan gitu kan, ID-nya apa bisa ditaruh di ID gitu kan, atau paragraf dalam P itu perlu ID gitu kan. Nanti kita akan belajar CSS, nanti ada ID, ada kelas macamnya. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memanipulasi paragrafnya mau diapain, mau dikasih warna dalam satu paragrafnya, berarti nanti perlu ada kelas, perlu ada ID, ada identitasnya untuk diolah selanjutnya. Jadi ini adalah atribut umum, itu atribut yang bisa digunakan oleh semua tag HTML. Tetapi ada atribut khusus ya, ada src, target, rel, dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas seiring waktu berkenalan dengan atribut. Jadi kita harus paham dulu ada tag, ada atribut. Atribut itu adalah yang melengkapi dari tag itu agar fungsinya optimal. Nah, kalau atribut khusus biasanya untuk memaksimalkan, tetapi kalau atribut umum itu biasanya untuk mengintervensi atau memberikan identitas yang lain. Oke, atribut ya. Nah, di sini sudah dijelaskan heading tadi ya. Heading itu adalah elemen HTML yang untuk menjadikan judul atau subjudul pada sebuah halaman web. Jadi membantu menstrukturkan, ini fungsinya ya, meningkatkan SEO, mempermudah penggunaan. Jadi ini sangat teoritis sekali ya. Jadi heading itu dibagi menjadi sampai 6 ya, H1 sampai H6.
Setelah itu di sini contohnya ya, ada apa namanya, heading ya, heading 1 sampai heading 6. Contohnya seperti ini ya. Nanti akan membuat sebuah tulisan yang berbeda-beda walaupun tulisannya sama nih. Ini adalah heading 1, 2, 3. Ini nanti berbeda. Oke, paragraf ya, sudah dijelaskan tadi. Paragraf itu ditandai dengan P, tag ini untuk menuliskan teks paragraf. Nah, di dalam teks paragraf akan otomatis ganti baris ya. Jadi kalau ada P nanti terakhirnya P tutup, paragraf penutup itu otomatis di bawahnya itu langsung garis baru. Browser akan memberi sedikit jarak vertikal antar paragraf. Ya, itu sudah defaultnya. Walaupun nanti dengan CSS kita bisa menambah ukurannya, tetapi secara default itu antar paragraf itu ada jaraknya, berbeda dengan brief ya. Bisa mengandung teks, inline teks seperti strong. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada bisa meruap beberapa elemen ya. Ini contoh paragraf seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi paragraf nanti di dalam body ya. Jadi ingat tulisan kita itu di dalam body ya. Diwanti-wanti lagi ya. Di sini ada head, ada body ya. Nanti di dalam body itu adalah isi dari halaman. Seperti ini. Ini saya pikir tidak begitu sulit, tinggal di apa namanya diimplementasikan. Nanti kita akan langsung lihat. Coba teman-teman kemarin sudah menginstal Visual Studio Code-nya ya, VS Code-nya ya. Ya. Kita buka. Saatnya kita praktek. Saya tutup dulu semuanya biar gampang. Ini juga saya tutup. Ya teman-teman, ini adalah Visual Studio Code. Kita buka seperti ini ya. Di double klik, terlihat layar hitam. Nah, ini adalah dunia keseharian saya melihat layar hitam. Nanti di sini teman-teman kita lihat di sini ada new file atau open file. Nah, ini kita tutup aja ya. Jadi gini, lupa. Kita di dalam sebuah halaman kosong atau di dalam sini, di dalam apapun lah, bisa di desktop, bisa di mana, dokumen. Nah, ini kan dokumen. Atau di dalam picture. Nah, picture aja deh, yang sedikit nih. Nah, oke, di picture atau di mana ya? Di download banyak. Video. Nah, di video aja. Oke. Di sini
apapun lah, dimanapun kita membuat sebuah project ya. Jadi ingat, kita akan membuat sebuah project. Ini adalah halaman kosong yang belum kita intervensi apapun. Ya, kita di sini di video membuat folder dulu. Folder. Klik kanan, new folder. Di sini apapun tulisannya ya. Di sini belajar HTML. Contohnya gitu ya. Ini belajar. Belajar. Kita membuat sebuah folder ini adalah project. Halo? Ya, oke. Saya masih ngajar. Nah, ini kita membuat folder ini, kita sedang membuat project. Jadi project kita dalam satu project itu dalam satu folder. Nah, folder itu ini adalah project belajar HTML. Belajar HTML. Oke. Oke, kita simpan ya. Kita ingat-ingat taruhnya di mana tadi project-nya. Ternyata taruhnya tadi di video ya. Kita buka Visual Studio-nya, VS Code-nya. Nanti di sini kita file, kita open folder. Ya, kita open folder, kita cari di mana. Ini kalau kerjaan saya di sini seperti ini ya, development saya bikin sebuah direktori khusus untuk development. Nah, ini banyak banget ini. Ini berarti ini saya ada beberapa project nih di sini. Nah, ini adalah project saya. Nah, ini project-project ini yang software semua. Nah, ini kita cari tadi, kita projectnya di mana? Di video tadi ya, di video. Nah, ini projectnya adalah belajar HTML. Nah, select folder. Select folder. Nah, oke, I'm trust the author. Nah, ini di sini ada folder kosong yang tidak ada isinya apapun. Nah, ini namanya project kosong. Kita akan mengisi project ini dengan apa yang kita mau. Ya, oke, katakan kita membuat paragraf ya. Oke, kita membuat paragraf. Oke, enggak paragraf dulu. Saya lupa. Ada namanya istilahnya kita itu budaya seorang software itu membuat hello world. Nah, ini hello world dulu ya. Kita buat hello world. Di sini ya, ada di sini. Nah, new file. Di sini ada new folder ya. Kadang dalam sebuah project itu banyak modul-modul yang lain, kita bikin modul ya, bikin dalam folder. Oke, kita itu membuatnya tidak membuat dalam sebuah folder, tetapi folder biasa. Kita katakan kita membuat hello world. Terus saja nama halamannya itu hello. hello.html. Jangan lupa di belakangnya ada extension HTML. Enter. Oke. Di sini kita langsung tulis doctype HTML. Minta compile.
Cara membuatnya di situ ada doctype HTML, nanti kita di sini dibuat lagi HTML. Ya, HTML. Oke. Nah, ini adalah sebuah elemen HTML. Klik. Nah, nanti di dalam sebuah HTML itu ada head tadi ya. Head. Oke. Di dalam head itu biasanya yang paling standar itu ada title. Title itu kita bikin hello world. Oke. Setelah head, kita ganti lagi bawahnya body. Di dalam sebuah body itu ada yang akan ditampilkan. Kita tampilkannya dalam bentuk apa? Tampilkannya dalam bentuk heading saja. Heading 1. Hello world. Selamat datang dunia. Halo dunia. Ini adalah software pertama yang kita buat dalam bentuk hello world. Dalam heading 1. Terus bagaimana cara membukanya? Ini kan walaupun hanya beberapa paragraf, ini adalah sebuah software. Nah, cara membukanya adalah kita buka tadi ya. Ini kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Tadi di dalam sebuah project itu yang belajar HTML itu yang di folder video tadi. Nah, di sini ada tulisan hello. Ya. Kita bisa lihat di klik open with atau gini. Klik kanan, open with Chrome. Nah, lihat muncul hello world. Oke, ini adalah yang kita buat tadi. Ini kan tadi ya, ini alamatnya hello HTML. Oke, ini tulisannya. Kita buka lagi ya. Nah, ternyata di dalam sebuah hello itu di bawahnya ada paragraf. Ini adalah paragraf yang saya buat pertama kali. Oke, kita save, kita buka lagi. Nah, ini belum ya, belum ada tulisan paragrafnya. Karena website kita masih belum ada teknologi lain-lainnya. Maka kita perlu di-refresh dulu. Nah, baru di sini ada. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada hello world, di sini ada paragraf. Oke, nanti kita buat lagi. Ternyata di sini hello world itu kita buat A2, heading 2. Berita terkini. Oke, kita refresh seperti itu. Itu selanjutnya tinggal kita ikutin aja ya. Nanti bikin paragraf, bikin eh, yang lain-lainnya. Seumpama di sini kita tadi ya, data diri H3, data diri. Oke, data diri di sini ada namanya, kita membuatnya dalam bentuk bold ya. Nama titik 2, di sini bold lagi, Iron. Setelah itu kita enter, kita bikin lagi. Nah, ini kita perhatikan ya, nama, gender.
Perhatikan. Mile. Perhatikan, di sini kita data diri, ada heading 3, di bawahnya ada bold ya. Kita membuat sebuah bold, nama Khairon, gender male. Di sini kan sudah ada enter sebetulnya ya, kalau dalam sebuah tulisan seperti ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana bentuknya. Loh, kok sejajar nggak enter? Nah, itulah. Jadi di dalam sebuah HTML itu tidak mengenal istilahnya enter di dalam kita membuat sebuah code. Itu nggak ada. Kan kita kalau di Word tuh kadang suka ada ini ya, apa namanya, spasi banyak gitu kan. Oh, sampai ganti baris gitu kan. Pernah dengar? Itu. Walaupun di sini ya, Chiron kesananya tuh cakep gitu kan. Misalnya. Nah, ini Chiron dan cakep ini padahal dipisahkan beberapa spasi itu di sini. Coba kita lihat di dalam sebuah penampilannya. Enggak, ternyata cuma satu space. Karena di dalam HTML tidak mengenal adanya multispasi. Nah, terus kita bagaimana kalau kita membutuhkan spasi banyak? Ya, nanti kita ada intervensinya, ada tag standar HTML yang lainnya ya. Nah, terus bagaimana kalau dari setelah nama itu gendernya itu ganti baris, maka seperti tadi ya, seperti tadi di sini kita buat namanya break, BR, break. Ini adalah tag standar dari HTML untuk membuat apa namanya, eh, membuat ganti baris ya. Oke, di situ ya. Nah, seperti itu. Terus apalagi tadi ya, kita membuat eh, di sini H berapa? H4. Hobi. Hobi. Setelah hobi itu kan pasti ada banyak ya, UL. Hobi itu kan memiliki banyak. Nah, UL, li itu list ya. UL itu adalah tag-nya. UL itu tidak ada angkanya. Hobi, coding. Lanjutnya lagi, LI, perubahan. LI, ngopi. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi, kita cek. Nah, hobi, coding, rebahan, ngopi. Nah, ini nggak ada tulisannya karena kita menggunakannya UL. Kalau mau tulisan, kita gunakan menjadi OL, order list. Kita cek, ya. Nah, oh, saya nggak mau 1, 2, 3, maunya A, B, C gitu kan. Nah, kita kasih tahu, kita kasih atribut type-nya. Nah, ini namanya atribut. Untuk menjelaskan, memerintahkan sebuah tag ini menggunakan apa? Nah, ini sudah dikasih tahu ya. Ada 1, A besar, A kecil. Berarti ini kan menggunakan huruf besar, huruf kecil. Di sini ada Romawi, Romawi besar, Romawi kecil gitu kan. Nah, ini saya kepengennya menggunakan huruf besar. Ya sudah, nanti kesananya menggunakan huruf besar. Oke? Oke. Baru kita ganti baris lagi, paragraf, apa namanya ya, data pasien. Oke. Di sini kita buat B. Oh, bukan B lah. Ya udah nggak apa. Diagnosa. Diagnosa sama dengan HNP. HNP C1 ya, C1 sampai C3. HNP-nya HNP vertikal. Nah,
Kalau tanpa, nah ini kan nggak bagus ya, C1 sampai C3. Biasanya itu 1 sampai 2-nya itu kecil. Tadi gimana caranya? Sub ya. Sub 1 sampai 3. Bandingkan. C1 sampai C3. Seperti itu. Terus kita buat lagi paragraf lagi, vital sign, vital sign. Sini ada B, bold ya. Jangan bold lah. Kita bikin paragraf aja. Suhu dengan 36,3 derajat Celcius. Oke, bagaimana? Nah ini, seperti ini ya. Kurang bagus. Kalau kita membuat 0 O-nya di atas, maka menggunakan sub. Oke, kita kasih 0 O, O kecil. Hei, apakah? Oke, kelebihan. Oke, teman-teman, itu ya contohnya. Karena saya harus menjemput istri, bentar lagi saya izin pamit ya. Saya kasih contoh. Nanti kita bikin ada namanya daftar di sini gitu kan. Kita menggunakan angkur, karet. Di sini saya minta hpii.org or oh enggak, https hpii.org.id. Baru kita buat daftar di sini. Misalnya muncul ya, daftar di sini. Ketika diklik, berubah menjadi sana ya. Nah, kalau kita pada saat ngeklik membuat halaman baru, nah di halaman baru berarti kita butuh atribut yang lain, namanya target. Target menggunakan blank. Ya. Blank itu berarti kita menggunakan garis baru. Nah, di sini kan apa namanya, halaman ini ketika diklik maka ya ganti ya. Nah, ini adalah atribut tambahan yang membuat anggur ini berfungsi dengan baik menggunakan atribut tambahan ya. Atau di sini kita menggunakan atribut tambahan ya, namanya title. Title ini adalah link untuk mendaftar. Berarti nanti dalam sebuah linknya ini ada title, ini adalah link untuk mendaftar. Coba kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, sama kan? Nggak ada perubahan apa-apa ya. Karena memang title-nya itu tidak bisa terlihat. Tapi coba kita lihat kursornya ke daftar di sini. Nah, ada tulisan di sini ya, yang blok hitam tuh, ini adalah link untuk mendaftar. Nah, berarti kita ngasih tahu ketika di link di sini, apa sih ini link apaan gitu kan. Oh. Nah, terus ini adalah link untuk mendaftar. Seperti itu, teman-teman. Gampang kan? Ya. Mari latihan. Oke, oke, oke.
Tapi Nurse Heron saya udah coba, tapi punya saya nggak keluar tuh di Chrome. Kenapa ya? Nggak keluar apa? Di Chrome-nya. Kan kalau tadi ada. Oke, silakan Mas, share screen. Saya kasih Oh, belum ke save mungkin Mas. save Di dulu. save dulu di Visual Studio-nya di save dulu. Teman-teman, mohon maaf, saya harus jemput istri dulu ya. Nah, ini udah nampak nih. Ini masih ada titiknya, belum di-save nih, Mas. Masih ada titik hello-nya. Di-save dulu, Ctrl S. Nah, atau di sini ada save. Nah, ini bisa nih, ketika udah nggak ada titiknya, coba buka di itunya, di Chrome-nya. Hmm, udah muncul kan? Nah, ternyata untuk membuat sebuah seperti ini perlu ada apa namanya server tambahan extension. Nanti saya izin sebentar ya, saya izin keluar dulu jemput istri, kewajiban seorang suami. Nanti saya balik lagi. Baik, baik, Nanti baik, baik, baik. akan join untuk bagaimana menginstal extension tambahan agar nggak buka-buka tutup browser ya. Assalamualaikum Nas Chandra, Nas Padeli, dan teman-teman. Saya kayaknya banyak ketinggalan nih. Nanti video ini, apa rekamannya ada videonya nggak sih Nas Chandra atau Nas Padeli teman-teman? Salam. Ya kayaknya di record ini Mas. Cuman nggak tahu di upload di mana sama Pak Hairon, nanti kita tanya aja deh. Siap, siap. Ini di Soalnya record. saya baru join malam ini, jadi belum apa Iya, iya. namanya. Kita baru mulai juga kok, Pak. Malam ini. Minggu lalu itu, minggu malam pertemuan pertama hanya perkenalan sama menginstal aplikasi Visual Studio-nya. Oh iya baik. Ini juga, ini saya baru baru install malah. Maka banyak kendala-kendala juga. Ini mungkin saya Iya, nanya iya. sama-sama senior nanti boleh ya Nas Chandra atau teman-teman yang lainnya. Kita sama-sama baru semua nih, Pak. Yang senior cuma Pak Hairon nih. Ya, pasti ya Nas Chandra. Iya.
Maaf, lama. Jadi teman-teman, kalau tadi tuh apa namanya, buka tutup browser, sebetulnya di sini di dalam Visual Studio Code itu ada extension ya, ada extension yang bisa dilihat. Jadi di sini teman-teman, coba dilihat paling sebelah kiri ada namanya yang di sini nih. Nah, extension ya. Jadi ini adalah marketplace-nya Visual Studio. Ada beberapa extension yang diperlukan untuk development. Jadi karena kita saat ini masih untuk apa namanya, untuk HTML saja, saya sarankan untuk menginstal Live Server. Live Server. Sini ya. Live Server. Nanti ketika sudah ada Live Server itu, kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu buka tutup. Nah, karena nanti di sini kita klik Live Server, nanti di sini install ya. Nah, ini karena saya sudah menginstal, maka tulisannya ada uninstall, tinggal install aja seperti biasa ya. Nanti teman-teman pada saat kita menggunakan ini ya, membuka, ini kan kita sedang membuka halaman hello ya, hello HTML, itu kita bisa langsung di sini ada go live. Di sini ada klik, di sini ada go live, diklik saja live, klik to run live server. Nah, begitu diklik itu udah langsung diarahkan ke sini, ke hello world di sini ya. Jadi itu sebetulnya itu bisa nah, apa bedanya? Nah, coba lihat teman-teman di sini. Kadang ada beberapa yang tidak mendukung ya. Contohnya gitu kan. Ini yang di sini bersih lo kotor. Bersih. Ini yang ini. Ya ini. Ini dulu. Jadi kalau menggunakan, perhatikan ya teman-teman, menggunakan live server itu sudah nggak perlu lagi. Nah, coba bayangin, ini yang tadi tanpa live server ya, kita harus refresh. Ini kan, ya, harus refresh. Contoh di sini ya, saya buat break ya, ganti baris gitu kan. Klik di sininya tuh, daftar di sini kan ada dua nih. Klik di sini ada dua. Saya save dulu, save. Nah, kalau live server, ini kan yang tanpa live server ya, itu nggak langsung enter. Coba lihat di sini. Nah, kalau yang menggunakan live server itu bisa nggak perlu lagi di refresh ya. Nah, ini cirinya di sini ada alamatnya menggunakan localhost ya, localhost port 5500 garis miring hello. Ini yang menjadi Anissa. Jadi untuk mempermudah development itu ya seperti itu. Jadi kalau saya itu biasanya menggunakan dua layar ya. Makanya kenapa saya menggunakan dua layar itu biasanya
biasanya di layar sini, layar kanan, layar kiri, saya untuk membuat kode di sini adalah ininya, apa namanya, tampilannya. Jadi sudah otomatis lebih mempermudah. Makanya biasanya programmer itu menggunakan beberapa layar ya, ada layar 1, layar 2, tetap agar bisa membantu mempermudah. Nah, ini yang saya sarankan, tapi tidak wajib ya. Bagi teman-teman yang tidak membutuhkan live server, ya silakan monggo saja, karena di sini ada fasilitas yang diperlukan membuat live server agar kita bisa lebih produktif dalam membuat sebuah kode. Baik, teman-teman, begitu saja ya pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit dalam mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Silakan, barangkali ada yang didiskusikan. Pak, maaf tadi saya ketinggalan di link yang daftar tadi ya, yang daftar di sini. Itu di codingnya tadi saya lupa. Itu gimana apa namanya? Gimana codingnya untuk membuat seperti link yang tadi. Oke, jadi saya share screen lagi ya. Jadi teman-teman, untuk oke, nah ini apa namanya? Ini adalah tampilannya. Nah, ini adalah code-nya. Yang jadi masalah tadi daftar di sini nggak bisa gitu, Nes. Coba gimana? Bukan, saya memang tadi ketinggalan belum bikin yang baris yang sini. Yang baris 2 3 ini saya belum selesai tadi, Pak. Oh, oke. 2 3. Jadi Terima kasih, teman-teman, Pak. ya untuk membuat extension tadi kan begitu kita buka di sini, ngeklik di sini, nanti kita kembali lagi ke situ ya, ke browser, refresh lagi, itu kayaknya agak menyulitkan dalam development ya. Kalau masih belajar sih oke lah, tetapi kalau dalam sebuah pekerjaan itu kan butuhnya cepat, jadi saya sarankan menginstal extension live server ya, seperti itu, agar nggak perlu lagi refresh ya, refresh setelah kita selesai mengeklik di sini, membuat sebuah kode, otomatis perubahannya di sana sudah otomatis berubah. Nah, ini apa namanya, opsional saja sih, tidak wajib. Karena tidak semua IDE atau software pembuat kode itu mensupport extension seperti ini, tapi karena ada, maka saya rekomendasikan untuk menginstal. Oke, ada lagi, Nas? Sudah? Assalamualaikum Mas Khairun. Oke, siap Bang. Apa namanya? Sorry nih Mas Khairun, saya juga baru mulai baru mulai ikut nih malam ini. Kemarin kayaknya nggak ikut yang pertama pertemuan. Jadi saya masih meraba-raba nih Mas Khairun, nih mohon arahan dan bimbingan nih. Jadi terkait coding ini, jadi memang dari nol memang belum pernah belajar sama sekali Mas Khairun. Nah, terus Oke. apa? Ini malam ini kan ada apa namanya itu? Dari awal juga, ini kan jam 7 mulai ya. Saya pikir jam setengah 8, jadi ketinggalan lagi saya malam ini setengah lagi. Kira-kira ada recordnya nggak sih Nas Khairul? Atau mungkin apa namanya? Ya, Nah, hal-hal ada, lainnya ada, gimana? ada, Nas. Gampang sih sebetulnya.
secara apa namanya, secara ilmu ini mudah sekali pertemuan malam ini ya. Jadi PR-nya install Visual Studio. Nah, nanti saya sampaikan di materi, nanti materinya bisa dilihat. Itu adalah alatnya programmer untuk membuat sebuah software ya, software website salah satunya menggunakan Visual Studio. Nanti bagaimana cara membuatnya menggunakan HTML ya. Pertemuan malam ini menggunakan HTML, ada beberapa HTML itu sama seperti Word ya, kita membuat sebuah Word, paragraf, ada heading, ada lain-lain ya, tinggal baca aja, ikutin sesuai dengan pertemuan malam ini, tetapi ada beberapa pokok yang kadang tidak saya pelajari dulu ya, karena ya dapatnya itu dari pengalaman seperti tadi ya, ada live server, ada namanya superscript. Dulu tuh saya nggak paham tuh ternyata bagaimana sih caranya membuat 36 derajat Celcius gitu kan, agar penampilannya lebih baik. Nah itu makanya tag-tagnya bisa dipertimbangkan ya. Nanti apa namanya, saya cantumkan nanti ini kode pemrograman ini saya cantumkan nanti di dalam apa namanya, disimpan di LMS, mudah-mudahan bisa dipelajari. Oke, gampang. Terus nggak apa-apa. Kita belajar bersama. Insya Allah ini dari nol. Kemarin kan pertemuannya juga semuanya dari nol ya. Ada yang kecuali kemarin ada Pak Hendy ya. Pak Hendy, saya pikir kalau Pak Hendy sih nggak cocok di basic ya. Nanti kita bisa berkenalan di advance. Demikian, Mas Anoni, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat. Siap, Mas Khairul. Terima kasih banyak nih sharing malam ini luar biasa. Semoga berkah. Oke, ada lagi? Tuh, Bang Chandra aja bisa langsung jadi itu. Tadi Bang Badele juga langsung jadi. Nah, jadi insya Allah sih nggak susah. Nanti lebih apa namanya, lebih berat lagi di bahasa pemrograman ya. Kalau pertemuan ini awal-awal sih insya Allah semuanya bisa mengikuti. Izin, Ada Mas, lagi? ini jadwalnya kita kira-kira berapa waktunya nih? Kapan-kapan mungkin mulai lagi itu. Soalnya mohon maaf nih, kadang-kadang kan kita menyesuaikan dengan dinas, Nas. Oke. Jadi gini, Nas, itu sebetulnya terserah teman-teman ya, tetapi kemarin itu kita sudah berkomitmen dalam 1 minggu itu harus menginvestasikan waktu 6 JPL. Ya, Mas Andra ya kemarin ya. Kita berkomitmen 1 minggu itu 6 JPL. Nah, kalau dibagi 2, 1 minggu itu di 2 pertemuan itu lebih ringan. Kayak malam ini kan bisa 2 JPL gitu. Nah, itu 2 JPL lagi nanti hari Sabtu gitu. Nanti 2 JPL-nya nanti belajar mandiri atau seperti apa ya. Seperti itu, silakan. Jadi sesuai dengan komitmen 1 JPL pertemuan seperti ini kan 2 JPL nih. Coba minimal itu 1 JPL atau satu kalinya untuk belajar mandiri. Nah, mungkin sekarang HTML teman-teman saya yakin nih agak susah gitu kan, memulai pertamanya. Paksa aja ngikutin apa yang diikuti, nanti insya Allah makin hari makin terbiasa itu ya bisa ala biasa lah. Nanti di tahap selanjutnya memang agak berat ya nanti di pertemuan. Tapi awal-awal sih saya yakin semuanya bisa mengikuti dengan. Demikian, Mas Hamdani. Ya, Mas Khairul, mohon di monitoring, evaluasi pokoknya harus. Soalnya kadang-kadang ya kita bikin belum tentu nih benar apa salah, termasuk gitu ya, Mas. Terima Makanya kasih gini, banyak. jadi sesuai dengan kesepakatan kemarin, VidCon itu video conference itu nggak wajib ya. Jadi teman-teman bagi yang ada halangan silahkan, nggak apa-apa, nggak wajib. Ikutin saja recordingnya. Tapi justru saya sarankan ikut, karena sebetulnya yang saya harapkan itu di pertemuan itu bukan lagi masalah. Jadi tadi ya, oh saya nggak bisa. Jadi membahas kasus masalah gitu kan, troubleshooting gitu.
itu justru yang saya inginkan di pertemuan Vicon itu bukan lagi teknis ya. Jadi nggak apa-apa. Soalnya pertemuan 1, pertemuan 2, oh ternyata kemarin ada bug, ada masih error di pertemuan ini, gimana solusinya? Nah, nggak masalah. Jadi pertemuan ini manfaatkan untuk konsultasi agar ketika kita menemukan masalah itu disitulah awal asiknya membuat menjadi software developer. Karena saya yakin semuanya pasti memiliki masalah. Mau senior, mau junior, pasti memiliki masalah. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada ChatGPT tuh. Tinggal tanya ChatGPT bagaimana membuat sebuah program. Ini capture begini langsung jadi. Tapi bukan itu yang saya inginkan pada proses pembelajaran ya. Nggak apa-apa, ChatGPT itu sah ya. Jadi programmer itu pasti nyontek ya. Programmer itu setiap hari kerjanya copy paste. Jujur. Tetapi mengcopy paste-nya itu adalah mempercepat pekerjaan. Tetapi secara konsep dia paham. Bahkan kita itu seorang programmer itu wajib menyontek sebetulnya. Wajib menyontek panduan. Panduan itu namanya dokumentasi resmi dari bahasa pemrogramannya itu. Tetapi copy paste-nya itu kita tahu, oh ini maksudnya ini, kenapa begini. Jadi ilmunya sudah paham, baru copy paste-nya itu adalah mempercepat pembelajaran. Demikian. Insya Allah sih bisa dimanfaatkan adanya ChatGPT, adanya AI itu ya, mempercepat. Siap, Oke, Mas Kiron. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Kiron. Oke, cukup ya, 20.57. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk komitmen belajar. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk istiqomah belajar ya. Ini kita tujuannya melanjutkan ilmu dari Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak Heron. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Iya, Kiron. izin live. Silakan.